Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana ibni Abdillah, la hawla quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Muhammad Abdul Haq MPSI. Kami dari kelompok 12 psikologi agama akan menerangkan agama dan kesehatan mental. Sebelum langsung ke materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan siapa saja yang akan mempresentasikan pada materi ini, yaitu agama dan kesehatan mental. Yang pertama ada Mbak Fatimah Wama, yang kedua ada Mbak Halimah, yang ketiga ada Ahmad Fadli Abdillah, yang keempat maksud saya ada Mbak Indah Nirmaya, dan yang terakhir yaitu Mbak Hamidah. Langsung saja untuk mempersingkat waktunya, yaitu menginjak materi yang pertama yang akan dipresentasikan oleh Mbak Fatimah Wama. Di sini saya akan menjelas poin A, pengertian agama dan kesehatan mental. Pengertian agama. Menurut Jihalyuba, agama adalah cara bertingkah laku sebagai sistem kepercayaan atau sebagai emosi yang bercorak khusus. Sedangkan definisi agama menurut Kaulis adalah hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dia percayai sebagai makhluk atau sebagai wujud yang lebih tinggi dari manusia. Pengertian kesihatan mental. Istilah kesihatan mental diambil dari konsep mental Hegel. Kata mental berasal dari bahasa Yunani yang berarti kejiwaan. Kata mental memiliki bersamaan makna dengan kata psyche yang berasal dari bahasa Latin yang berarti psikis atau jiwa. Hegel berasal dari bahasa Inggris yang berarti kesehatan mental. Hegel berarti kesehatan mental. Kesehatan mental adalah keadaan psikologis seseorang yang ditandai dengan kemampuan mengelola emosi dan pikiran, mengembangkan potensi diri, berinteraksi dengan orang lain secara konstruktif, bekerja belajar secara produktif, dan berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Kesehatan mental yaitu kondisi kejiwaan yang berbebas dari gangguan-gangguan mental. Kesehatan mental muncul dari kemampuan seseorang untuk menjaga, bertahan, dan meningkatkan ketahanan mentalnya dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Istilah kesehatan mental dalam Al-Quran dan hadis digunakan dengan berbagai kata, antara lain najat, keselamatan, keberuntungan, falah, kemakmuran, dan saadah, kebahagiaan. Materi selanjutnya, karakteristik mental yang sihat, penjelasan oleh Mbak Halimah. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai karakteristik mental yang sehat. Terdapat 4 karakteristik mental yang sehat, yaitu yang pertama, terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Apa yang dimaksud gangguan jiwa dan penyakit jiwa di sini yaitu gangguan jiwa masih mengetahui dan merasakan kesukarannya. Sebaliknya, yang terkena penyakit jiwa tidak.
Gangguan jiwa kepribadiannya tidak jauh dari realitas dan masih hidup dalam alam kenyataan pada umumnya. Sedangkan yang terkena penyakit jiwa kepribadiannya dari segala segi, baik tanggapan, perasaan atau emosi dan dorongan-dorongannya sangat terganggu, tidak ada integritas dan ia hidup jauh dari alam kenyataan. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri. Penyesuaian diri merupakan proses untuk memperoleh atau mengetahui kebutuhan dan mengatasi stres, konflik, frustasi, serta masalah-masalah tertentu secara wajar, tidak merugikan diri sendiri dan lingkungan, serta sesuai dengan norma agama. Ciri yang ketiga, mengembangkan potensi semaksimal mungkin. Individu yang sehat mentalnya adalah individu yang mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan konstruktif bagi peningkatan kualitas dirinya. Yang terakhir, tercapainya kebahagiaan pribadi dan orang lain. Orang yang sehat mentalnya menampilkan perilaku atau respon-respon terhadap situasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya, memberikan dampak yang positif bagi dirinya dan atau orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri mental yang sehat dan ciri-ciri mental yang sakit. Ciri-ciri mental yang sehat ada 4, yaitu yang pertama, kematangan emosional. Terdapat 3 ciri perilaku dan pemikiran pada orang yang emosinya disebut matang, yaitu memiliki disiplin diri, determinasi diri, dan kemandirian. Yang kedua, kemampuan menerima realitas. Orang yang memiliki kemampuan untuk menerima realitas antara lain memperlihatkan perilaku, mampu memecahkan masalah dengan segera, dan dapat menerima tanggung jawab. Ciri yang ketiga, dapat hidup bersama dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Hal ini menyangkut hakikat dirinya sebagai makhluk sosial yang tidak sekedar mau dan bersedia mampu bekerja sama untuk mencapai prestasi yang tinggi daripada dikerjakan sendiri, melainkan juga karena tidak dapat hidup sendiri. Ciri yang terakhir yaitu memiliki filsafat atau pandangan hidup. Artinya, memiliki pegangan hidup yang senantiasa membimbingnya untuk berada dalam jalan yang benar, terutama saat berada dalam situasi yang mengganggu atau membebani. Selanjutnya, ciri-ciri mental yang sakit. Mental yang sakit dari aspek psikis, sosial, moral, religius, dan dari aspek kesehatan fisik memiliki ciri yang berkebalikan arah dengan karakteristik mental yang sehat. Secara sosial misalnya, seseorang yang gagal dalam beradaptasi secara positif dengan lingkungannya dikatakan mengalami gangguan mental. Gangguan mental dapat dikatakan sebagai perilaku abnormal atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku ini baik yang berupa pikiran, perasaan maupun tindakan seperti stres, depresi, dan alkoholik tergolong sebagai gangguan mental karena adanya penyimpangan. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa gangguan mental memiliki titik kunci yaitu menurunnya fungsi mental yang berpengaruh pada ketidakwajaran dalam berperilaku. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai pengaruh agama terhadap kesehatan mental akan dilanjutkan oleh Fadoli. Baik, yang selanjutnya yaitu pengaruh agama terhadap kesehatan mental. Fungsi agama dalam buku The Healing Power of Faith bahwa keluarga yang religius itu umumnya yang pertama punya keluarga yang lebih bahagia. Yang kedua, punya gaya hidup yang lebih sehat. Yang ketiga, dapat mengatasi stres. Yang keempat, melindungi dari dan menyembuhkan depresi. Yang kelima, hidup lebih lama dan lebih sehat. Yang keenam, terlindungi dari penyakit kardiovaskular. Yang ketujuh, punya sistem imun yang lebih kuat. Dan yang kedelapan, yaitu lebih sedikit menggunakan jasa rumah sakit. Menurut fitrahnya, manusia adalah makhluk beragama, homo religius, yaitu makhluk yang memiliki rasa keagamaan dan kemampuan untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai agama. Kefitrahannya inilah yang membedakan manusia dari hewan,
dan juga mengangkat harkat dan martabatnya atau kemuliaannya di sisi Tuhan. Dengan mengamalkan ajaran agama, berarti manusia telah mewujudkan jati dirinya, identitas dirinya yang hakiki, yaitu sebagai Abdullah, hamba Allah, Khalifatullah, khalifah Allah di muka bumi ini. Sebagai petunjuk hidup bagi manusia dalam mencapai mentalnya yang sehat, agama berfungsi sebagai yaitu memelihara fitrah, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan. Lah, kesehatan mental dalam Al-Quran ini mengenai kaitan antara keimanan kepada Tuhan dan pengalaman ajarannya dengan kesehatan mental dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menunjukkan hal tersebut, seperti pada surah At-Tin ayat 5, surah Al-Asr, surat Ar-Ra'd ayat 28, surah Al-Aqaf ayat 13, Al-Isra, dan lainnya. Al-Quran ini merupakan obat yang dapat menyembuhkan atau menghilangkan berbagai penyakit hati manusia. Amradul Qulub. Al-Quran akan menjadi obat apabila dipahami isi kandungannya dan diamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya. Penyakit-penyakit hati manusia sebagai pertanda mentalnya tidak sehat diantaranya yaitu al-isyraku billah, yaitu syirik pada Tuhan, riya, sombong, al-kufruillah, an-nifaq, al-hasad, dan banyak sekali di dalam Al-Quran. Mungkin itu dari saya. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan antara manusia, agama, dan kesehatan mental. Agama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan agama tampaknya merupakan hubungan yang bersifat kodrati. Agama itu sendiri menyatu dalam fitrah penciptaan manusia, terwujud dalam bentuk ketundukan, kerinduan ibadah, serta sifat-sifat luhur. Manakala dalam menjalankan kehidupannya, manusia menyimpang dari nilai-nilai fitrahnya, maka secara psikologis ia akan merasa adanya semacam hukuman moral, lalu spontan akan muncul rasa bersalah atau rasa berdosa. Fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah manusia diciptakan mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka tidak wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanya karena pengaruh lingkungan. Seperti yang ada dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menuruti fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kesehatan mental ialah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap menyerahkan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Sikap tersebut akan memberikan sikap optimis pada diri seseorang sehingga muncul perasaan positif serta rasa bahagia, puas, sukses, merasa dicintai atau merasa aman. Agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun. Ia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya sehingga ia akan mampu mengontrol dan mengendalikan diri sendiri. Solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu implikasi peran agama bagi kesehatan mental terhadap pendidikan agama akan dilanjutkan oleh Mbak Hamidah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi terakhir, yaitu implikasi peran agama bagi kesehatan mental terhadap pendidikan agama. Implikasi peran agama bagi kesehatan mental terhadap pendidikan agama. Memberikan pendidikan agama kepada anak merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehubungan dengan pendidikan agama ini, bagaimanapun perubahan-perubahan sosial budaya terjadi,
maka pendidikan agama hendaknya tetap diutamakan. Sebab daripadanya terkandung nilai-nilai moral, etik, dan pedoman hidup yang sehat yang universal dan abadi sikapnya. Pendidikan agama di sini dimaksudkan bukan hanya memberikan pelajaran agama kepada anak, akan tetapi yang terpokok adalah terkait dengan penanaman keimanan kepada Tuhan, pembiasaan mematuhi dan memelihara nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang ditentukan oleh ajaran agama, seperti menjalankan perintah atau kewajiban dan menjauhi larangan atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, anak perlu dijelaskan tentang apa? Yang pertama, yaitu anak perlu dijelaskan tentang apa yang diperintahkan Allah kepada manusia, seperti sholat, zakat, puasa, haji, berdoa, berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua, menuntut ilmu atau belajar, bertutur kata yang sopan, dan berperilaku jujur. Yang berikutnya, anak perlu dijelaskan tentang hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah, seperti memakan makanan atau meminum minuman yang haram, berdusta, mencuri, berzina atau free sex, LGBT yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender, membunuh, bermusuh-musuhan atau tawuran, bersikap hasut, dan sebagainya. Agar penanaman kaidah-kaidah agama tersebut mudah diamalkan oleh anak, maka cara yang paling ampuh untuk ditempuh oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya adalah memberikan uswatun hasanah atau contoh teladan yang baik kepada anak. Pendidikan agama ini perlu diberikan kepada anak sejak kecil atau sejak masa usia dini dan masa prasekolah, karena nilai-nilai agama yang terinternalisasi atau mempribadi sejak kecil akan menjadi benteng moral yang kokoh dan mampu mengontrol tingkah laku dan jalan kehidupannya, serta menjadi obat apabila nantinya terdapat gangguan jiwa. Terkait dengan pentingnya pendidikan agama bagi anak, agama yang ditanamkan sejak kecil kepada anak akan menjadi bagian dari unsur-unsur kepribadiannya yang dapat menjadi pengendali dalam menghadapi segala keinginan dan dorongan yang timbul. Keyakinan terhadap agama akan mengatur sikap dan tingkah laku seseorang secara otomatis dari dalam. Agar pendidikan agama dapat dicapai, yang diharapkan semua pihak terkait seperti orang tua, para pendidik, para tokoh masyarakat, para kiai, dan ustadz dan pemerintah harus bekerja sama dalam menanamkan nilai-nilai agama, baik melalui bimbingan, pengajaran, pembiasaan, maupun contoh-contoh teladan, serta berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan atau menumpas berbagai sumber-sumber dekadensi moral yang terjadi di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 12, mata kuliah psikologi agama tentang agama dan kesehatan mental. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.